pagi anak-anak, terima kasih ya karena selalu semangat menunggu video pembelajaran jarak jauh dari Bu Kirana. Bu Kirana harap kalian semua sehat. Begitu juga dengan Ibu di sini. Alhamdulillah sehat. Hari ini, hari Kamis, tanggal 19 Maret 2020. Kita akan masuk ke tema 7, subtema 2, pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Mengidentifikasi ide pokok dari teks dengan tepat. 2. Menuliskan informasi tentang perkembangan teknologi produksi sandang dengan rinci. 3. Mengidentifikasi bangun datar yang memiliki simetri lipat dengan tepat. 4. Menentukan banyak simetri lipat pada sebuah bangun datar dengan benar. Kelima, mengidentifikasi kuat lemahnya gerak tangan, kaki, dan kepala dalam tarian yang tepat. 6. Memperagakan kuat lemahnya tangan, kaki, dan kepala dalam tarian. Nah, berikut ini adalah tugas hari ini. Pertama-tama, kalian buka dulu buku tema 7, yaitu subtema 2 pembelajaran 1. Ini ada di halaman 62. Nah, ada teks bahan dasar pakaian. Teks bahan dasar pakaian ini kalian baca dan kalian pahami. Sudah? Kemudian di halaman 64, ini akan menjadi tugas pertama kalian, yaitu menentukan kalimat utama pada setiap paragraf di dalam teks. Ya, kalian pasti tahu kalimat utama pada paragraf itu adalah kalimat pertama dalam satu paragraf tersebut. Contoh kalimat utama sudah pernah kan Ibu Kirana beritahu, yaitu misalnya kalimat utama pada paragraf 1 adalah keluarga Udin memiliki banyak pakaian. Jadi satu kalimat pertama itu ditandai dengan tanda titik ya. Satu kalimat pertama disebut kalimat utama. Nah, setiap paragraf memiliki kalimat utama ya. Kemudian setiap kalimat utamanya kalian tuliskan berbentuk bunga seperti ini ya. Dari mulai paragraf 1, paragraf 2, 3, 4, dan 5. Nah, setiap paragraf ya, tulisannya menggunakan huruf sambung. Itu adalah tugas pertama. Kemudian tugas kedua adalah kalian mencari informasi dari teks di sini, teks yang ini, teks bahan dasar pakaian ya. Kalian cari 5 informasi dari teks ini. Nah, kemudian kalian tulis ya, di sini menggunakan huruf sambung ya. Informasinya yang kalian tulis itu bolehnya menggunakan bahasa kalian sendiri. Ya, tidak perlu bahasa baku sesuai dengan buku, tidak perlu ya. Jadi menggunakan bahasa sendiri. Nah, untuk yang tugas ketiga ini merupakan pekerjaan rumah atau bisa disebut PR. Jadi tugas ketiga ini kalian mengerjakannya setelah selesai melakukan pembelajaran online dan dikumpulkan besok pas hari Jumatnya ketika absen pagi hari ya. Nah, untuk tugas PR-nya atau yang disebut tugas ketiga, yaitu kalian memilih salah satu jenis dari motif kain ini ya. Pilih salah satu motif ini, kemudian kalian gambar di buku gambar dan diwarnai yang bagus ya. Paham sampai sini ya? Kemudian setelah itu buka halaman 66. Nah, halaman 66 di kotak yang biru ini kalian salin di buku tematik ya. Kemudian buka juga halaman
69. Nah, 69 ini adalah cara menentukan simetri lipat. Ya, sekarang Bu Kirana akan diktekan apa sih pengertian dari simetri lipat. Ya, kalian dengarkan baik-baik. Simetri lipat adalah jumlah lipatan yang membuat suatu bangun datar menjadi dua bagian yang sama besar. Ya, sudah ditulis? Bu Kirana ulangi ya. Simetri lipat adalah jumlah lipatan yang membuat suatu bangun datar menjadi dua bagian yang sama besar. Nah, itu ditulis di buku tematik ya. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kalian bisa melihat buku ini, teks ini, kalian lihat, kalian pahami, minta bantuan orang tua ya. Kalau belum mengerti juga, akan Bu Kirana praktekkan. Ya, di sini contohnya adalah bangun persegi panjang. Persegi panjang ya di sini. Nah, persegi panjang itu sudah Ibu berikan tanda sisi A, sisi B, sisi C, dan sisi D. Kemudian sudut 1, sudut 2, sudut 3, dan sudut 4. Kelihatan kan? Nah, cara mendapatkan simetri lipat yaitu kalian harus menentukan terlebih dahulu sumbu simetrinya. Ya, sumbu simetrinya itu ada di tengah-tengah. Nah, kemudian caranya mencari simetri lipat itu sisi dengan sisi itu bertemu, kemudian menutup keduanya, saling menutupi. Ya, caranya misalnya bagian A, sisi A dengan sisi B kita pertemukan. Seperti ini. Nah, sisi A menutupi sisi B bukan? Dianya mereka berdua juga saling bertemu kan? Nah, ini bisa disebut dengan simetri lipat. Setelah mendapatkan simetri lipat, sebaiknya kalian segera beri tanda. Sudah Ibu tandai dengan garis putus-putus. Ya, nah ini berarti persegi panjang memiliki simetri lipat. Oke, baru satu simetri lipat. Sekarang kita percobaan yang kedua. Coba sisi C kita pertemukan dengan sisi D. Ya. Apakah mereka berdua saling menutupi? Nah, ternyata sisi C dengan sisi D itu saling menutupi dan saling bertemu. Nah, itu artinya apa? Itu artinya ini menjadi simetri lipat. Ya, baik. Kita tandai dulu simetri lipat yang kedua. Nah, ini sudah ada berapa? Ada 2 simetri lipatnya ya. 1, 2. Nah, kemudian kita coba pertemukan antara sudut 1 dengan sudut 4. Apakah dia saling menutupi dan saling bertemu? Coba kita coba ya. Nah, ternyata sudut 1 dengan sudut 4 tidak saling menutupi dan tidak saling bertemu. Berarti bisa dikatakan bahwa itu bukan termasuk simetri lipat. Coba kita coba lagi. Yang 1. Untuk memastikan apakah benar dia bukan simetri lipat.
Ya, ternyata benar dia bukan simetri lipat ya, karena dia tidak saling bertemu dan tidak saling menutupi. Maka bisa dikatakan bahwa persegi panjang memiliki dua simetri lipat. Yang pertama, ini, dan yang kedua, ini. Nah, ini akan menjadi tugas keempat kalian, yaitu adanya di halaman 70. Halaman 70, kalian buat 5 bangun datar yang kalian sukai, kemudian kalian tentukan simetri lipatnya. Nah, cara membuat bangun datarnya itu dengan menggunakan kertas origami. Dari kertas origami kalian bentuk sesuai dengan bangun datar yang kalian sukai. Kemudian kalian buat simetri lipatnya dengan cara memberikan tanda seperti yang tadi sudah Ibu praktekkan, yang seperti ini. Kemudian ditempel di buku dan dibuat tabel seperti ini. Ya, kemudian kalian tuliskan berapa banyak simetri yang didapat dari bangun tersebut. Baik, sampai situ. Kemudian lihat di halaman 71. Ini adalah gerakan memintal kertas, memintal kapas. Nah, di halaman 71 aduh. Ya, pada halaman 71 ini ada gerakan memintal kapas. Ya, ini kalian baca, kemudian kalian peragakan di rumah. Ya, ada 4 gerakan. Nah, terakhir, ini adalah tugas terakhir. Ya, yang terakhir ini di halaman 73. Ibu Dayu bercerita ada sebuah tarian namanya Tari Pontanu yang berasal dari Sulawesi Tengah. Kalian cari tariannya di YouTube, kemudian praktekkan, pelajari, setelah itu difoto oleh orang tua kalian, kemudian dikirim bersamaan dengan tugas yang tadi sudah Bu Kirana berikan. Ya, jadi ini dipraktekkan, kemudian difoto. Cukup 1 foto saja. Ya, terima kasih. Sekian dulu tugas yang Ibu berikan hari ini. Tetap jaga kesehatan, tidak boleh bermain kemana-mana dulu. Ya, hindari tempat-tempat ramai. Ya, ini bukan liburan sekolah, tapi ini belajar di rumah. Ya, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.